Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, tugas diskusi 7, yaitu modul 5, topik 2 dengan judul Siapa saja tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismet Papio SPD, NIM 5014022253. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Sebagai pengantar, awal dari berdirinya museum di Alexandria adalah pada saat dinasti Ptolemy awal mencurahkan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual bagi seluruh kawasan timur Mediterania. Di sini mereka membangun pusat pembelajaran yang besar yang bernama museum. Museum merupakan tempat para ilmuwan dan matematikawan berkumpul untuk belajar, mengajar, dan melakukan penelitian. Selain itu, mereka juga mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai konsep matematika. Ya. Siapa saja tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran matematika? Ada beberapa tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Di antaranya adalah yang pertama Euclid, yang kedua Archimedes, ketiga Eratosthenes, keempat Apollonius, yang kelima Pappus, yang keenam Claudius, dan yang ketujuh adalah Diophantus. Baiklah, kita masuk pada tokoh yang pertama, yaitu Euclid, sekitar 325 sampai 265 sebelum Masehi. Adapun karya dari Euclid ini yang terkenal adalah sebuah buku dengan judul Elemen yang menjadi dasar geometri. Kemudian temuan yang kedua adalah mengembangkan metode pembuktian matematika yang sistematis dan aksiomatik. Yang ketiga, merumuskan 5 postulat geometri termasuk postulat kesejajaran yang sangat terkenal. Tokoh yang kedua, Archimedes, yaitu sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Adapun penemuan Archimedes yang pertama menemukan prinsip dasar tentang pengukuran volume benda padat dan perhitungan yang akurat mengenai luas lingkaran. Yang kedua, menghitung nilai pi dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ada beberapa pertemuan Archimedes pada bidang fisika juga, yaitu mengenai hukum Archimedes. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Eratosthenes, sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Adapun penemuan Eratosthenes yaitu mengenai saringan Eratosthenes, penemuan bilangan prima. Saringan Eratosthenes adalah algoritma atau metode kuno untuk menemukan semua bilangan prima hingga batas tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan garis lintang dan bujur. Selanjutnya tokoh yang keempat adalah Apollonius dari Perga, yaitu tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Adapun penemuan Apollonius yang terkenal yaitu mengenai koniks, yang mana koniks atau irisan kerucut adalah suatu kurva yang terbentuk ketika sebuah bidang memotong permukaan kerucut. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan istilah parabola, hiperbola, dan elips. Temuan yang ketiga di mana Apollonius mengembangkan metode untuk menggambar irisan kerucut dengan tepat.
Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah geometri tangent-circle atau lingkaran singgung. Tokoh yang kelima adalah Pappus dari Alexandria sekitar tahun 290 sampai 350 Masehi. Adapun penemuan Pappus yaitu pertama, menemukan teorema Pappus tentang titik-titik kolinier. Teorema Pappus ini adalah teorema geometri yang terkait dengan kolinieritas titik-titik dan luas permukaan atau volume benda putar. Temuan yang selanjutnya yaitu mengembangkan konsep pusat gravitasi. Tokoh yang keenam adalah Claudius Ptolemy sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Karya utama daripada Claudius Ptolemy ini adalah Almagest, yang mana Almagest adalah risalah matematika dan astronomi sekitar abad kedua, yaitu tentang gerakan nyata bintang dan lintasan planet. Kemudian yang kedua, Claudius juga mengembangkan tabel chord atau tali busur yang menjadi dasar trigonometri. Claudius juga menemukan teorema Ptolemy tentang segi empat siklik dan selanjutnya mengembangkan model matematis pergerakan planet. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yang ketujuh adalah Diopantus sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Karya utama yang dihasilkan oleh Diopantus adalah Aritmetika, yang mana karya ini merupakan kumpulan masalah aljabar yang memuat penyelesaian persamaan, termasuk persamaan linier, kuadrat, dan persamaan tak tentu. Selanjutnya, Diopantus juga mengembangkan notasi aljabar sederhana pertama. Selanjutnya, mengkaji persamaan Diophantine, yaitu persamaan dengan solusi bilangan bulat. Selanjutnya, Diopantus juga mengembangkan metode untuk memecahkan persamaan kuadrat. Kesimpulannya adalah bahwa dari ketujuh tokoh yang mempelajari matematika pada pusat pembelajaran museum memiliki inti temuan mereka adalah yang pertama, membangun dasar-dasar matematika. Selanjutnya, inti dari temuan mereka itu adalah mengembangkan metode pembuktian yang ketat. Yang ketiga, menghubungkan geometri dengan aljabar. Yang keempat, menciptakan notasi dan simbol matematika. Dan yang kelima, memecahkan berbagai masalah praktis menggunakan konsep matematika. Demikianlah penjelasan saya mengenai tokoh-tokoh yang mempelajari matematika pada pusat pembelajaran museum. Semoga bisa bermanfaat dan memberi nilai tambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.